ya, welcome untuk tanya. Oke, hai. Halo, selamat malam Pak Dedi. Malam, Bu Suci. Lagi di mana nih Bu Suci nih? Lagi di office apa di rumah nih? Saya lagi di rumah Pak Dedi. Oh, di rumah ya. Wah, ini belakangnya, Iya, backgroundnya menarik ya Bu Suci ya. Ada kayak, apa namanya, iya ini ya, Pak. wallpapernya ya. Wah, menarik. Iya. Nice, 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 nice. Gimana Pak kabar Dedi Bu Suci? sedang Baik-baik? di rumah Pak Dedi? Ya, sudah di rumah. Sudah di rumah saya. Jadi Iya, mau live kabar di saya kantor. baik. Oke, oke. Baik ya Bu ya. Iya, Kondisinya ya. baik Pak Dedi. Pak Nice, Dedi nice, juga nice. baik ya Pak ya, malam hari ini. Iya, iya, iya. Sangat Sehat, sehat. ceria sekali. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Oke Pak Dedi, pada Hmm. malam hari ini tadi sudah disampaikan secara singkat ya Pak Dedi, bahwa pada malam hari ini Pak Dedi akan membawakan bincang bisnis bersama dengan IP Consulting dengan tema Start Your Digital Transformation with Business System Transformation. Seperti itu ya Pak Dedi ya? Benar, benar. Nah, mungkin sebelum terlalu jauh nih Pak Dedi, untuk membuka bincang bisnis bersama pada malam hari ini, mungkin Pak Dedi bisa jelaskan terlebih dahulu, apa sih Pak Business System Transformation dan seperti apa? Oke, Business System Transformation simpelnya gini deh, buat teman-teman juga ya yang lagi nonton ya. Jadi anyway, kalau misalnya kita ngomong ini deh, simpel lah kita ngomong kalau di rumah gitu ya, kalau di rumah deh ya gitu ya, bahasa gini. Ada kalau teman-teman misalnya bangun tidur gitu ya, saya pengen tanya nih sama Bu Suci atau teman-teman yang lain ya. Kalau biasanya deh, kita kalau pagi bangun tidur, apa yang akan kita lakukan pertama kira-kira? Mungkin dari Bu Suci apa kira-kira yang dilakukan pertama? Kalau saya sih ngecek HP ya Pak ya, karena sekarang HP. jam aja udah ada di HP kayak gitu. Oke. Terus ngecek, karena buka HP yang awalnya mau cek jam berapa sekarang, itu akhirnya cek notifikasi, terus akhirnya buka aplikasi lain, terus akhirnya ngecek yang lainnya, seperti itu sih Pak, sebelum memulai aktivitas. Biasanya saya seperti itu. Oke, setelah itu ngapain lagi? Habis Anda Bu Suci buka HP, ngecek, gitu ya, habis itu ngapain lagi? Setelah buka HP ya baru saya beraktivitas, mungkin ke kamar mandi, terus setelah itu menyiapkan sarapan, seperti itu Pak Dedi. Oke, nah itu kan ada suatu kegiatan yang dilakukan ya Bu Suci ya? Nah, iya. Jadi bahasanya itu ada suatu proses yang dilakukan ketika kita bangun tidur sampai kita berangkat kerja. Ya. Betul. Tapi ya masalahnya setiap orang pasti aktivitasnya berbeda-beda. Gitu. Nah, bahasanya kalau saya ngomong bisnis sistem, ya bisnis sistem itu kalau kita ngomong adalah ketika Anda punya usaha, ya ketika Anda punya usaha Anda ini melakukan kegiatan itu langkahnya seperti apa? Misal, tadi Anda, saya bangun tidur, saya cek HP dulu, saya kamar mandi, sikat gigi, saya mandi, saya buang misalnya buang air gitu ya. Kemudian saya ke bawah, saya siapin sarapan, sampai saya makan dan saya berangkat ke kantor menggunakan misalnya motor, mobil dan kawan-kawan. Ya itu yang dilakukan. Nah, di bisnis sama Bu Suci ya, bahwa ketika kita berusaha, misalnya Anda sebagai seorang bisnis retail, jadi Anda sebagai pengusaha bisnis retail, Anda pasti ngapain yang dilakukan? Oke, pertama kali saya membuka bisnis retail, berarti saya harus ngapain dulu? Oke, saya harus melakukan pembelian dulu. Nah gitu. Saya melakukan pembelian dulu nih, pembelian dari supplier. Gimana sih caranya melakukan pembelian dari supplier? Oh, caranya A, caranya B, caranya C. Misalnya, ternyata orang ada purchasing dulu yang menelpon supplier, mengirimkan PO. Dari sana supplier mengirimkan barang beserta surat jalan dan kawan-kawan. Sampai akhirnya barangnya datang sampai kepada perusahaan. Itu misalnya kita ngomong di bagian pembelian. Kalau misalnya penjualan gimana? Nah, itu kan juga ada prosesnya lagi. Ya. Jadi kalau kita ngomong bisnis sistem, itu adalah itu Bu Suci. Jadi gimana sih alur aturan main atau alur transaksi setiap hal yang akan dilakukan di dalam perusahaan. Baik itu pembelian, baik itu penjualan, baik itu keuangan, baik itu stok, baik itu aset dan kawan-kawan. Nah, yang masalah adalah seringkali orang itu punya aturan main, punya alurnya, gitu ya. Tapi yang terjadi adalah jarang perusahaan itu, ya terutama teman-teman yang UMKM, teman-teman yang masih belum
melek gitu ya. Atau bahkan yang sering saya temuin juga banyak perusahaan itu yang sudah besar pun itu membakukan sistem yang ada itu pun kadang-kadang nggak dilakukan. Nah ini yang menarik gitu ya. Jadi banyak orang yang berpikiran bahwa oke, aku mau membuat bisnis sistem itu nggak terlalu penting gitu ya. Aku mau membuat sistemasi bisnis itu nggak terlalu penting. Jadi mereka ya udah, mereka jalankan perusahaannya ya udah asal jalan aja. Pokoknya harus misalnya melakukan versi A itu pokoknya by lisan seperti itu. Nah ini saya pengen tahu nih, mungkin teman-teman yang nonton hari ini mengalami hal yang sama enggak? Jadi teman-teman melakukan usahanya by lisan atau sudah terdokumentasi atau seperti apa? Nah ini saya juga ingin tahu nih, teman-teman. Yang ini boleh dituliskan dituliskan di kolom komentar ya Pak Dedi ya. Nah, selagi menunggu teman-teman yang menuliskan di kolom komentar, ini tadi menarik sekali sih Pak, karena tadi Pak Dedi sempat menyinggung mengenai masih belum banyak orang yang melek akan sistemasi bisnis dan akhirnya menjalankan bisnis sesuai dengan keinginannya. Nah, kalau misalnya nih Pak, ketika orang ya udah saya yang punya bisnis terus tes, apakah ya? Oke. Tadi sempat delay Pak Dedi, mohon maaf. Saya ulangi. Delay. Iya, saya ulangi lagi ya Pak Dedi. Tadi Pak Dedi sempat menyinggung mengenai masih banyak perusahaan yang belum melek akan sistem bisnis di dalam perusahaan mereka. Nah, itu banyak sekali yang nggak mau untuk melakukan sistem bisnis karena apa? Karena ya udah ini usahaku ya, terserah aku. Ketika mereka mencoba untuk melakukan sistem bisnis akhirnya, kok nggak cocok nih. Ya udahlah, kembali ke sistem yang sakarepku dewe kayak gitu kalau orang Jawa ngomong Pak Dedi. Nah itu seperti gimana itu Pak Dedi? Nah ini yang menarik nih ya buat teman-teman juga ya. Anyway, saya dulu sebelum menjadi seorang konsultan gitu ya, kan karena saya juga seorang konsultan, tapi sebelumnya saya pernah juga berbisnis gitu ya. Anyway, itu salah satu hal yang umum dilakukan oleh teman-teman pengusaha, terutama yang awal gitu ya. Karena biasanya pengusaha itu tidak terlalu memikirkan terkait dengan sistemasi, terkait dengan keuangan, itu nggak bakal dipikirin. Yang akan dipikirin apa? Pokoknya cari omset. Ya gitu ya. Pokoknya cari omset dan omset gitu ya. Nah anyway, yang terjadi adalah ketika cari omset gitu ya, sudah punya usahanya semakin berkembang, usahanya semakin gede gitu ya. Nah ini masalah barunya muncul ya, yang sering kami alami di lapangan, sering saya temui di lapangan bahwa pengusaha itu sering kali semakin mereka punya duit, semakin mereka punya usahanya berkembang, semakin mereka nggak punya waktu dan semakin mereka stres. Ya ini true story gitu ya. Kebetulan saya juga sering nanganin perusahaan-perusahaan seperti itu, karena klien-klien datang ke tempat kami, misalnya ngomonglah mereka punya 2 cabang, 3 cabang, dan mereka tanya, aku udah nggak punya waktu nih. Bahkan ini yang ngeri sih, kita pernah waktu itu nanganin pernah nanganin satu case ya. Ini mestinya banyak, tapi saya kasih satu case saja gitu ya. Kebetulan beliau ada seorang suami istri gitu ya, seorang suami istri, mereka menikah gitu ya, and then mereka buka usaha bareng ya, usahanya di bidang manufaktur dan retail gitu ya, saya nggak sebut usahanya apa gitu ya, tapi yang keren udah gini, mereka mendirikan usahanya kalau nggak salah udah hampir 8 atau 9 tahun ya, dan yang keren lagi adalah sampai gitu ya, mereka punya money, mereka punya dana, mereka punya kekayaan ya, mereka sampai bisa hire karyawan, mereka bisa hire driver ya, tapi yang ngeri dan itu yang cukup miris adalah apa? Mereka sampai ngantarin anaknya ke sekolah, atau ngantarin anaknya les, atau jemput anaknya dari sekolah, itu nggak pernah justru. Ya, ini satu hal yang miris bagi saya gitu ya. Ketika saya melihatin, mereka kaya gitu ya, mereka punya uang, punya dana, bahkan hire supir bisa, hire driver bisa, hire pembantu bisa, tapi untuk mengantarkan anaknya ke sekolah nggak bisa, punya waktu, gitu ya. Ini yang ngeri, gitu. Sampai mereka untuk liburan aja nggak bisa. Karena kenapa? Alasannya mereka takut kalau mereka off, mereka nggak dapat omset, gitu ya. Terus misalnya mereka ngomonglah mereka harus liburan, gitu ya, atau ngantar anak sekolah yang nggak ada yang jaga, bisnisnya, nggak ada yang membukakan bisnisnya. Dan itu terjadi. Dan apakah Anda, gitu ya, atau teman-teman yang nanti mengalami hal yang sama, itu akan happy dengan itu? Ya, punya uang, punya kekayaan, punya. Sudah
ibaratnya ya rada financial freedom lah, kita enggak perlu ngomong financial freedom gitu, tapi kita rada financial freedom ya. Tapi ketika kita mengalami rada financial freedom atau financial freedom sebenarnya, tapi Anda enggak time freedom, hanya finansialnya aja yang freedom, time-nya enggak freedom. Ini kan satu hal yang masalah gitu ya, satu hal yang menjadi dilema. Saya pilih duit atau saya pilih keluarga, saya pilih duit atau saya pilih kebebasan, saya pilih duit atau saya pilih kebahagiaan, kan gitu ya. Jadi kalau teman-teman boleh perhatikan gitu ya, ini yang kadang-kadang kita perlu apa ya, bahasa saya itu perlu kita renungkan bersama gitu ya, bahwa kadang-kadang manusia itu hanya mengejar satu macam daripada kesuksesan. Nah ini yang perlu kita coba aware gitu ya. Oh saya mau sukses, ukuran sukses itu apa sih? Ayo, kira-kira kalau dari Bu Cici, kira-kira apa sih ukuran kesuksesan kira-kira? Yang biasa pada umumnya kira-kira apa? Kalau saya sih Pak ya, kalau saya secara pribadi itu mengukur saya sudah sukses ketika saya ke minimarket, saya beli barang tidak melihat harga. Nah, itu sih. Okay. Suksesnya diukur karena ke minimarket nggak dilihat harga, nggak melihat harga gitu Bu Cici ya. Betul Pak Dedi. Oke ya. Ini hal yang umum ya. Jadi Bu Suci merasa atau melakukan, dan saya yakin dan percaya banyak orang itu juga mengalami yang sama. Ukuran kesuksesan dari orang rata-rata diukur dari berapa materi yang dimiliki. Nah ini kan gitu. Jadi oh saya itu sukses kalau saya naik mobil Porsche gitu ya. Oh saya punya Ferrari. Oh saya punya rumah yang ukuran 500 meter. Oh saya punya banyak properti. Wah saya punya apa. Oh ya hitungannya gitu ya, rata-rata. Tapi yang perlu kita perhatikan guys, kalau kita ngomong secara kesuksesan gitu ya, sukses itu macam-macam ya. Kalau saya belajar nih ya, ini anyway saya nggak pengen untuk menggurui teman-teman, jadi tadi ada yang nyapa ya dari Garuda Elok ya. Halo Kak Garuda Elok, ini sering tanya kalau nggak salah ya, di akun saya juga sering juga ikut di live-nya The Consulting ya. Thank you ya, sudah setia untuk liatin kita ya. Oke ya, jadi saya hari ini nggak mau nge-coaching kalian, tapi teman-teman saya kayak sharing aja gitu ya. Jadi gini, ini saya pelajarin bahwa kita ukuran kesuksesan kita itu ada berbagai standar, berbagai ukuran. Satu ya, kalau kita ngomong sukses di dalam harta gitu ya, berarti kan finansial, apa namanya, jabatan, semua dalam situ ya. Dua, apalagi sukses secara kesehatan. Kita sehat nggak sih? Gitu ya. Anda punya uang banyak tapi saya nggak sehat, gitu. Itu juga namanya sukses kesehatan gitu ya. Terus apalagi? Sukses dalam arti apa? Dalam hal pikiran, ya, kepandaian, mindset, kebijaksanaan, itu juga apa namanya salah satu hal kesuksesan, ya. Keempat, apalagi sukses dalam bidang keluarga, ya. Keluarga juga penting, gitu. Jadi kalau Anda sukses, tadi Anda sukses di salah satu bidang, hanya di harta, tapi keluarganya diabaikan, ini juga nggak sukses, guys. Ya. Kelima, apalagi sukses dalam bidang misalnya, ini bukan misalnya gitu ya, tapi di bidang pertemanan, relasi, ya. Nah, teman-teman perlu coba review. Ya, saya yakin dan percaya adalah Anda pasti sudah ngalamin, terutama teman-teman yang sudah bekerja. Ya, teman-teman yang sudah melakukan sesuatu di luar daripada kebiasaan temannya. Ya, misal Anda sekarang pekerja keras, ya, atau Anda sebagai profesional yang bekerja keras. Tapi teman-teman Anda senangnya masih main-main. Ya, yakin dan percaya. Kalau dulu teman Anda 10, sekarang paling teman Anda tinggal 3, tinggal 2, tinggal 1, gitu, atau bahkan nggak punya teman. Ya. Nah ini juga perlu diperhatikan bahwa ada namanya sukses dalam bidang relasi hubungan dengan manusia. Jadi Anda nggak hanya bekerja atau bekerja ya oke, tapi harus juga membaginya, ya. Dan yang terakhir guys, yang penting adalah nomor 6, bukan yang penting, tapi yang ke-6 juga yang sangat harus dipentingkan, gitu ya, adalah sukses dalam bidang apa? Keimanan, ya. Sukses dalam bidang religius, gitu ya. Jadi Anda boleh bekerja, tapi kalau Anda nggak pernah sembahyang, gitu ya, namanya rezeki kalau yakin dan percaya itu. Ya kita nggak munafik ya, bahwa kita harus bekerja. Tapi saya pernah ngalamin kasus ya kemarin itu ya guys, di COVID kemarin itu saya benar-benar belajar ya. Tahun 2020 kemarin saya merasa saya bekerjanya bisa 200-300%, 400-500% lebih berat daripada tahun 2020, 2019 ya. Tapi yang terjadi adalah ya udah omsetnya segitu-segitu aja, nggak bisa naik, gitu ya. Karena ya apa COVID gitu ya. Kita kerjanya udah mati-matian 500% gitu ya, pokoknya berkali-kali lipat, tapi nggak naik gitu ya. Saya satu saat saya mikir gini, waduh Tuhan, saya kerja udah lebih banyak daripada yang nggak lakukan sebelumnya, tapi hasilnya kok sama, ya.
Dia apa yang dilakukan? Pasrah, ya, pasrah dan kembali bahwa oke, kita apa namanya kembali ke atas ya, Anda berdoa, Anda ya doing something. Ini yang terjadi adalah apa? Berkat itu turun tanpa Anda harus memaksakan. Nah, ini yang pengalaman pribadi ya guys. Jadi saya hanya sharing aja yang saya lakukan tadi. Nah, so kembali tadi guys, bahwa kalau kita ngomong suksesnya ada 6 bidang. Ya, kembali kita di cerita saya tadi bahwa klien yang kalian tanganin itu dia tidak sukses di keluarganya. Jadi dia ceritanya dia sukses punya uang, tapi untuk mengantarkan anaknya ke sekolah itu nggak bisa. Mengantarkan anaknya les itu nggak bisa. Pergi jalan-jalan sama anaknya nggak bisa. Ya. Dan yang kita lakukan adalah kita harus mensistemasi. Jadi ibaratnya apa sih tujuannya? Ya supaya gini, kalau Anda nggak di usaha, jadi tujuannya sistemasi bisnis itu adalah gini. Anda nggak perlu di usaha Anda. Ya, Anda nggak perlu 100% waktu Anda dicurahkan di usaha Anda, tapi usaha Anda bisa jalan. Nah, itu goal-nya. Ya. Jadi goal utamanya adalah seperti itu. Jadi Anda nggak, oh kalau misalnya bosnya sakit, usahanya tutup. Nggak gitu. Jadi usahanya sakit pun bosnya tutup. Ya, bosnya sakit pun usahanya juga buka gitu ya. Bosnya jalan-jalan, usahanya terbuka. Itu tujuan transformasi bisnis. Itu transformasi sistemasi bisnis. Kurang lebih gitu, Bu Suci. Iya, betul sekali ya Pak ya. Jadi mungkin dari hal yang sepele mungkin bagi orang-orang yang memiliki usaha untuk menjalankan sistemasi bisnisnya itu ternyata nantinya ketika kita sudah melakukan uh, sistemasi bisnis itu, kita juga mendapatkan banyak hasilnya. Salah satunya tadi sempat disinggung oleh Pak Deddy seperti relasi, hubungan dengan keluarganya, hubungan dengan teman-temannya, hubungan ketuhanannya. Terus lalu jika itu semua sudah mencakup, barulah mengenai harta, mengenai kesuksesan itu bisa diraih secara cuma satu, yaitu sistemasi bisnis bagi teman-teman yang memiliki usaha seperti itu. Nah, Pak Deddy, ketika orang-orang sudah oke nih, saya mantap buat melakukan sistemasi bisnis gitu. Nah, kalau misalnya sistemasi bisnis itu dilakukan secara manual, istilahnya. Nah, apakah ada kemungkinan untuk berinovasi lagi untuk kedepannya? Istilahnya saya sudah melakukan ini nih sistemasi bisnis. Apakah untuk kedepannya ada penyesuaian lagi? Saya takutnya ketika penyesuaian saya tidak bisa menyesuaikan seperti itu. Itu bagaimana Pak Deddy? Oke, ini nice ya, pertanyaannya baik dari Bu Suci ya. Saya yakin dan percaya teman-teman juga akan mengalami hal yang sama. Jadi gini, mungkin saya jelasin dulu gimana sih caranya mungkin teman-teman bisa mempersiapkan gitu ya usahanya untuk sistemasi bisnis. Jadi bahasanya sistemasi bisnis itu yang simple itu adalah create SOP gitu ya. Jadi bahasa simpelnya gitu ya, creating your SOP gitu ya, creating your standard operating procedure ya. Tapi itu gampangannya guys, ngomongnya gampang. Tapi ketika kita melakukan creating the operating procedure, apa yang dilakukan? Banyak guys ya. Satu hal, Anda mesti siapin people ya. Anda membuat sistemasi perusahaan Anda, tapi Anda nggak punya people, itu nggak mungkin gitu. Anda mau perusahaan Anda berkembang, tapi Anda nggak punya people, nggak ada karyawan, nggak ada tim dalam perusahaan Anda. Ya nggak mungkin. Jadi, Anda mesti siapin people. Nah, masalah yang pertama terjadi ketika owner mau mensistemasi perusahaan adalah kadang-kadang dan seringkali ya, adalah owner itu nggak percaya kepada timnya. Ini yang terjadi. Gitu ya. Dan kebetulan teman-teman sering liatin gitu ya, sering liatin acara namanya The Ngobis ya, di acara The Consulting dengan saya juga sering bawain ya. Ketika saya menginterview daripada pembicara-pembicara tersebut yang kita undang di acara The Ngobis itu ya, mereka sering sampaikan bahwa mereka sering menjadi Superman ya. Dan ini adalah cikal bakal keruntuhan usaha ketika Anda menjadi Superman ya. Jadi nggak mungkin. Kalau Anda mau sistemasi bisnis, nggak mungkin pimpinan atau Anda sebagai business owner menjadi Superman. No way, nggak bisa. Karena Anda nggak bisa diduplikasi, guys. Ya, kalau liatin ceritanya pahlawan superhero kan bisa tuh. Dia mereplika bisnis badannya jadi 10 orang, nah, gitu ya. Itu kan cerita, gitu ya. Tapi kalau true story kan nggak mungkin. Anda nggak bisa mereplika badan Anda jadi 10. Ya Anda satu, ya satu. Suci ya satu, ya suci. Saya jadi ya jadi satu. Anda juga sama, ya. Nah, so yang harus dilakukan adalah Anda mencari orang yang bisa Anda percaya. Gitu.
Jadi kunci utama pertama, Anda harus punya orang dulu yang Anda bisa percaya. Jadi Anda butuh kerelaan hati, butuh apa namanya, bahasa saya itu butuh kemauan untuk berani percaya dengan orang. Ya tentunya itu ada caranya ya. Jadi nggak bisa Anda langsung percaya gitu juga nggak mungkin. Jadi Anda pasti ada caranya untuk bisa percaya. Gitu. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah Anda punya itu, Anda mesti building SOP-nya. Jadi SOP-nya apa? Ya Anda building dulu struktur organisasinya gimana, Anda building misalnya apa namanya, job desk-nya mereka apa ya. Jadi masing-masing diatur. Misalnya Anda punya divisi marketing, divisi HR, divisi operasional, divisi keuangan, itu apa job desk-nya? Ya Anda bagi-bagi dulu ya, sesuai dengan tugas dan fungsinya, jabatan wewenangnya Anda bagi masing-masing. Oke? Nah, setelah itu baru apa lagi yang dilakukan? Berarti Anda mulai atur aturan mainnya. Oh, ternyata misalnya pos beli, aturan mainnya gini nih. Jadi yang lakukan pembelian segini, yang terima ini, yang bayar ini, itu harus ada. Ya, jual gimana? Bayar uang gimana? Nerima uang gimana? Mengeluarkan barang gimana? Dan sebagainya. Ya, jadi itu yang harus dipikirin. Ya. Nah, setelah Anda punya sistem, ya Anda punya SOP-nya, ya Anda punya kreatif SOP-nya, sekarang jalankan SOP-nya gimana? Kayak gitu. Karena jalankan SOP-nya itu nggak semudah pokoknya asal nyuruh gitu, nggak bisa. Ya. Jadi harus ada aturan main. Terus jalankan gimana, ngontrolnya gimana. Nah, paling gampang guys adalah menggunakan sistem. Jadi sistem itu dalam artian Anda punya program yang mendukung SOP Anda berjalan. Ya. Nah, kembali kepada Bu Suci tadi. Kalau pakai manual gimana? Nah, ini menarik ya. Terutama teman-teman yang kondisinya sekarang itu masih masih menggunakan sistem manual, belum punya program keuangan dan kawan-kawan. Ya. Anyway guys, kalau saya jelaskan kecepatan, teman-teman boleh ngomong ya di komen ya, atau boleh tanya di question ya. Jadi saya biar enggak sampai saya jelasin teman-teman enggak paham itu sayang ya. Jadi teman-teman biar bisa saya juga spending time for you dan teman-teman bisa benar-benar dapat insight-nya dari ini ya. Oke, nah kembali tadi ya guys ya, bahwa sekarang kondisinya adalah Anda mau menggunakan manual. Jadi Anda, seperti pertanyaan Bu Suci, Pak saya ini mau mensistemasikan perusahaan saya, tapi saya pakai cara manual, bisa enggak? Jawaban saya bisa. Ya bukan enggak bisa, bisa. Tapi Anda harus lakuin gini. Kalau usaha Anda masih skala middle atau small, gitu ya, small maksudnya baru gitu ya, Anda mungkin masih bisa pakai cara manual. Misal Anda punya toko nih, ya, Anda punya tim cuma 2 orang, ya nggak usah repot-repot, udah kan cuma 2 orang ya, buat aturan main yang simple aja. Oke, kalau jual kamu yang jualin, nanti uang taruh ke kasir, itu pelan-pelan ya gitu. Nanti ada kasirnya, kasih kasirnya 1, jadi kasirnya totalan gimana, jualnya gimana, kasirnya gimana totalannya. Nanti ngambil barangnya gimana, gitu ya. Jadi something ini kalau kita ngomong lewat online gini, memang saya agak sulit menjelasinnya karena kalau full set mesti pakai papan ya. Nanti moga-moga teman-teman ngerti gitu ya. Nah itu kalau manual kayak gitu. Tapi kalau misalnya Anda sudah semakin besar, ya Anda semakin saya yang dulu orangnya 2, sekarang orangnya 3, terus jadi 10, jadi 20 orang timnya, udah nggak mungkin pakai manual bisa. Ya, mau nggak mau pakai apa? Harus pakai software. Nah, misal Anda pakai program keuangan merek A, ya, yang integrasi dari A sampai Z, proses pembelian, penjualan, semua terintegrasi di sana. Nah, itu akan lebih memudahkan untuk Anda mengcover, melihat, gitu ya. Setiap proses di perusahaan Anda itu bisa kelihat dari adanya software. Kurang lebih gitu sih, ya. Silakan, Sisi. Jadi tadi poin-poin yang saya tangkap mungkin teman-teman yang tadi terlewat atau penjelasan Pak Deddy terlalu cepat, saya ulangi kembali ya Pak ya. Jadi utamanya adalah kita harus mencari orang yang memang kita percaya terlebih dahulu. Nah, mau nggak mau ya Pak Deddy, memang harus seperti itu. Jadi bukan sembarang kita menaruh kepercayaan, pastinya ada treatment tertentu, kiat-kiat tertentu, seperti itu ya Pak Deddy. Terus setelah kita menemukan nih orang yang kita percayai untuk di perusahaan kita. Nah, setelah itu kita baru membuat SOP. Nah, beberapa perusahaan mungkin banyak sekali yang
kurang memperhatikan mengenai SOP juga sih Pak Deddy. Karena apa? Karena banyak sekali dari perusahaan itu yang turnover-nya tinggi seperti itu. Akhirnya, aduh, nanti saya harus mengajari lagi ya, nanti saya harus mentraining lagi. Akhirnya apa? Akhirnya perusahaan itu menjadi malas untuk membuat SOP seperti itu Pak Deddy. Itu adalah salah satu apa ya? Salah satu alasan kenapa kok beberapa perusahaan itu kurang aware terhadap SOP. Nah, mengenai hal tersebut Pak Deddy kan tadi sudah menyinggung juga mengenai software juga untuk memulai digitalisasi atau transformasi pada bisnis teman-teman yang join pada malam hari ini. Nah, untuk memulai itu semua, apa yang perlu dipersiapkan Pak Deddy? Karena kan oke, saya sudah menjalankan sistemasi bisnis, saya sudah mau untuk transformasi di bidang di sistemasi bisnis. Terus apa yang harus saya persiapkan terlebih dahulu? Itu mungkin apa ya, jalan menuju teman-teman menghadapi digitalisasi yang semakin apa ya, semakin terasa pada akhir-akhir ini Pak Deddy. Mungkin bisa sharing mengenai hal tersebut. Oke, nice. Ini pertanyaan yang bagus ya dari Bu Suci ya. Yang disiapin pertama apa sih kalau misalnya Anda mau mentransformasi bisnis Anda gitu ya melalui apa namanya sistemasi bisnis gitu ya. Jadi ini kan seperti judul hari ini ya, start your digital transformation with system business automation gitu ya. So apa yang harus disiapin? Yang pertama menurut saya adalah mindset. Ini yang harus disiapin. Jadi banyak pengusaha itu yang pengen membuat bisnisnya lebih maju gitu ya. Tapi dengan cara yang nggak mau repot. Kayak gitu ya. Pokoknya hari ini mau digitalisasi nih. Hari ini saya mau diaturin bisnisnya gitu ya. Tapi saya nggak mau repot. Pokoknya harus bisa 1 bulan jadi. Saya kayak gitu. Nah ini mindsetnya dulu gitu ya. Nah kalau teman-teman gini. Kalau misalnya kita punya bisnis nih. Contoh ya. Anda punya bisnis. Anda bisnisnya baru banget. Oke. Kalau Anda mensistemasi bisnisnya Anda. Misalnya contoh Anda buatin SOP itu bisnis Anda gitu ya. Yang baru Anda buat. I think itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena kondisinya bisnisnya baru kebentuk, ibaratnya ya bahasanya gini lah, Anda punya baby gitu ya, Anda punya baby gitu ya. And then babynya ini Anda benar-benar latih, Anda benar-benar atur sedemikian rupa sampai ya minimal Anda punya standar yang minimal Anda program gitu ya babynya. Gitu. Jadi supaya misalnya contohlah babynya ini jadi anak yang periang gitu ya, jadi anak yang nurut, jadi anak yang pandai, itu ada caranya. Meskipun ya nggak bisa 100% bisa berhasil. Ya. Tapi ini intinya kalau saya kasih analoginya bisa dilakukan. Tapi bayangin kalau seandainya ini sudah anak SMA nih, ya, yang sudah kebentuknya itu kacau. Contoh, ya ini saya ngomong aja ya secara umum, tapi saya nggak ada maksud ya cuma kasih contoh. Misalnya Anda punya anak SMA nih, anak SMA ini kondisinya adalah, mohon maaf nih ya, sudah aut-autan ya. Suka rokokan, misalnya gitu, mohon maaf ya, rokokan, saya bukan mendiskriminasikan gitu, cuma contoh aja, suka rokokan, misalnya lagi, dia narkoba nih, misalnya gitu, teman-temannya nggak karuan, misalnya seperti itu ya, and then, ketika Anda ingin melakukan pembenahan ke anak ini, nggak mungkin toh Anda ingin anak ini berubah dalam waktu 1 minggu, nggak mungkin, nangkap ya analoginya ya, jadi ini kembali ke mindset, bahwa Anda mesti tahu, bahwa Anda di stage yang seperti apa. Kalau misalnya Anda sebagai pembisnis yang masih baru, pembisnis yang masih baby, Anda membuat sistemasi bisnisnya akan lebih mudah. Anggap ya. Oke, karena masih baby ya udah tak aturin. Nurut kan? Gitu ya. Tapi kalau stage-nya sudah lebih mature, misalnya udah punya tim, ya, sudah punya problem di dalam perusahaannya, sudah punya tim-tim yang lama. Itu lagi prosesnya lain lagi, ya. Karena Anda berhubungan dengan manusia, bukan dengan mesin. Kan gitu. Kalau dengan mesin mah gampang, Anda tinggal setting, guys. Setting selesai. Tapi kalau dengan manusia, Anda harus rubah dulu pola pikirnya manusianya. Kan gitu. Anda harus kasih motivasi, gitu ya. Anda harus kasih pemahaman dan macam-macam sampai akhirnya mereka ngerti, oh iya ya, saya harus berubah. Kan gitu. Tapi dimulai dulu Anda harus siap, kepalanya harus siap berubah. Dan gitu. Dan proses mentransformasi bisnis Anda, jadi yang level baby dengan yang level SMA itu udah beda. Yang baby cepat, SMA mungkin butuh tahunan, butuh setengah tahun, setahun, 2 tahun, I don't know, macam-macam. Ya, kita pernah melakukan sistemasi bisnis ke perusahaan ya, let's say menggunakan program ERP ya, yang kelasnya sudah level-level tinggi gitu ya. 1 tahun, 2 tahun itu baru kelihatan hasil. Nggak bisa kalian
1 bulan kelihatan hasil, nonsen. Ya. Dan ini yang menarik, guys. Nah, ini contoh lah ya. Ini yang suka umum dijumpai. Contoh gini. Saya tanya sama Bu Suci deh ya, yang Bu Suci ya, karena yang lebih gampang Bu Suci, teman-teman kan jawabnya pakai chat dulu ya. Tapi boleh ya, teman-teman boleh jawab juga. Misal gini, Anda itu sekarang kebiasaan setiap pagi makan nasi. Ya, setiap hari kebiasaan makan nasi. Nggak pernah makan yang lain selain nasi. Ya. Terus tiba-tiba saya datang. Oke, Bu Suci, saya contoh Bu Suci gitu ya. Bu Suci, mulai besok Anda nggak boleh makan nasi. Anda harus makan jagung. Misal ya. Atau Anda makan roti kayak gitu ya, yang agak keren dikit ya. Anda makan roti kayak gitu. Kira-kira Bu Suci akan langsung bisa berubah nggak besoknya? Ya, saya bingung sih, Pak. Soalnya sudah kebiasaan makan nasi, terus tiba-tiba, lah kok makan roti, kayak gitu, Pak. Pasti ada kebingungan di diri saya seperti itu. Oke. Kalau nih, yang ngomong cuma Pak Dedi gitu ya, saya sebagai teman Anda, ya. Terus saya tak suruh, misalnya minta, Bu Suci besok makan ini ya, roti ya, atau makan nasi jagung ya. Anda bakal lakuin? Ya, enggak sih, Pak. Soalnya sudah kebiasaan. Oke ya, tangkap ya? Iya. Belum tentu dilakuin sama Bu Suci, guys. Ya. Belum tentu dilakuin, karena dia udah kebiasaan lakukan hal dia makan nasi, gitu ya. Ketika Anda minta dia berubah menjadi makan roti, nggak gampang. Pasti dia akan, ngapain sih? Ya. Nah, ini manusiawi, guys. Ini sama ketika Anda mentransformasi bisnis Anda, waktu Anda sudah punya tim. Ya, waktu Anda sudah punya tim yang lama-lama. Anda punya tim yang, misalnya Anda mewarisin usaha orang tua, gitu. Kalau Anda mewarisin usaha orang tua, gitu ya. Orangnya udah lama-lama, guys. Sudah puluhan tahun, guys. Udah, engkau sama Anda, gitu kali ya. Udah usianya 60 tahun, gitu ya. Anda masih ada, 50 tahun masih ada di usaha Anda. Dan Anda harus mentransformasi mereka. Itu nggak gampang, ya. Atau Anda punya bisnis yang sudah berjalan 5 tahun atau 3 tahun, udah terlanjur pakai pattern yang lama, udah happy mereka dengan pattern yang lama, terus Anda minta berubah, nggak mungkin gampang. Ya, jadi ini yang perlu dipahamin, guys, bahwa mentransformasi itu takes time, ya, membutuhkan waktu dan membutuhkan sabar. Nah, ini mindsetnya dulu harus beres. Ya. Ketika mindsetnya beres, maka yang kedua, Anda harus siap berubah. Ini yang kedua, ya. Jadi saya yakin dan percaya di bisnis apapun, perubahan ya itu nggak gampang. Ya. Tapi kalau Anda siap berubah, sesulit apapun, maka akan terjadi gampang. Ya. Nah, kenapa saya ngomong perubahan itu nggak gampang? Karena gini, guys. Tadi ya, dari nasi dirubah ke roti, itu satu hal. Ya. Yang kedua, alasan yang kedua, kalau bisnis Anda sudah terlanjur jalan, Anda nggak pernah punya kontrol, bisa jadi dalam bisnis Anda itu akan ada fraud. Ya, kalau teman-teman yang sering lihatin dari YouTube saya ya, saya sering ngomong soal fraud ya, kecurangan ya. Kecurangan itu apa ya? Misalnya gini, di tim Anda atau di karyawan Anda atau di apapun ya, macam-macam ya, mereka melakukan cheating, mereka melakukan curang, mereka melakukan hal yang apa ya, yang nggak diperbolehkan harusnya ya. Something like misalnya mereka menggelapkan sesuatu, mereka menggelapkan waktu, mereka menggelapkan dana, mereka menggelapkan barang dan kawan-kawan. Yang itu dilakukan secara kecil-kecil. Jadi fraud itu nggak mungkin langsung besar. Anda akan diambil kecil, tapi sering, ya. Akhirnya numpuk besar. Nah, kembali ke tadi, kalau orang itu sudah terlanjur sering melakukan itu dan dia happy, terus Anda minta dia berubah, kan masih ada resistansi dari mereka. Waduh, saya nggak mau nih. Maka akan ada upaya namanya apa? Menolak perubahan Anda, menolak transformasi Anda. Dan mereka akan membuat transformasi Anda gagal. Ya, ini yang sering terjadi. Ya. Jadi setelah Anda punya mindset yang baik, Anda harus siap berubah. Ya. Kenapa? Karena gini, waktu misalnya nih, Anda panggil konsultan, atau Anda sendiri yang merubah gitu ya, merubah. Oke, aku mau rubah nih. Sekarang mau tak transformasi bisnisnya. Tak buat sistemasi bisnis yang baik, aku buat SOP yang baik, job yang baik, aku pakai program, aku pakai dokumentasi yang baik, approvalnya dibuat baru, saya ISO-kan misalnya gitu ya. Anda misalnya kalau mau bagus lagi di ISO-kan supaya punya standar gitu ya. And then yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah tim Anda kan mau dirubah, mereka akan reject, ya. Dan yang sering kami alamin gimana caranya? Ini rejectnya gampang, karena kan kadang-kadang owner itu nggak terlalu aware dengan detail ya. Owner kan pikirannya cari omset ya atau cari partner ya. And then mereka akan adu domba. Ini sering terjadi ya antara Anda dengan tim atau
pihak ketiga atau konsultan yang bantu Anda untuk berubah. Ya, saya tidak mau berubah gini. Akhirnya dilakukan adalah mereka mengadu ke Anda. Pak, sulit nih Pak perubahannya Pak, ini nggak enak Pak. Nanti yang diancam apa? Ini operasionalnya bakal bermasalah Pak jalannya Pak. Ini omsetnya nggak bisa kejar Pak, targetnya nggak bisa kejar. Oke? Okay? Dan Anda sebagai owner, yang terjadi adalah apa? Biasanya gitu ya. Ya wes lah, sudahlah. Udah pakai cara lama, gitu ya. Udah shortcut aja lah, pakai cara yang inilah gitu ya. Kayak gitu. Ya, udah terlanjur pakai cara. Tes. Oke. Ini iya, Pak Deddy, yang hilang saya atau Bu Cici ya? Oke. Bu Cici, nyambung masih sepertinya sinyal saya, tapi saya masih bisa menangkap. Masih bisa nyambung Pak Deddy, lancar. Bisa Pak ya? Dedinya lancar banget. Oke. Jadi saya bisa pesan mana yang terakhir ya? Saya lupa. Tadi di konsisten Pak Deddy. Konsisten ya. Nah, tadi ya. Jadi konsisten kalau Anda sudah terlanjur berubah, jangan setengah-setengah. Jadi kalau udah berubah, ya udah sampai selesai, guys. Jadi, waduh susah ya setengah tahun ya kok nggak selesai. Berhenti. Akhirnya ya udah kembali lagi ke tradisional way gitu. Bahasanya tradisional way gitu ya. Pakai cara tradisional sampai kapanpun usaha Anda nggak bisa Anda tinggal. Sudah pasti nggak bisa Anda tinggal. Ya. Jadi kalau sudah mau berubah, oke aku mau mentransformasi bisnis saya, mendigitalisasi bisnis saya supaya bisa lebih autopilot, bisa lebih ditinggal. Ya udah, kalau udah berubah konsisten sampai akhir harus dirubah. Dan sampai akhirnya Anda bisa benar-benar tinggal bisnis Anda, enggak 100% ditinggal, tapi minimal Anda ya punya waktu lebih lah. Gitu ya. Anda jalan-jalan keluar kota punya waktu, enggak kepikiran gitu ya. Anda pergi ke luar negeri juga enggak kepikiran gitu ya. Ini saya kasih cerita lah ya buat di bisnis sendiri. Kebetulan saya ada beberapa bisnis yang saya lakukan. Ya, anyway, kalau teman-teman lihat saya sering posting di YouTube gitu ya, posting di TikTok, gitu ya, posting di Instagram gitu ya. Anyway, teman-teman mungkin kalau sebagian lihat mungkin Pak Deddy itu nggak punya pekerjaan kali ya, makanya bisa posting gitu ya, bisa balasin chatting teman-teman, balasin story teman-teman gitu ya. Anyway, enggak juga gitu guys gitu ya. Tapi itu manajemen waktunya yang harus diatur gitu ya. Halo Bu Cici. Oke, guys, ini suara saya yang hilang atau Bu Cici yang hilang suaranya? Enggak Pak, aman kok Pak. Aman ya, oke. Soalnya Bu Cici muter-muter di gini-gini aja. Iya, sepertinya sinyal saya sih ya. Pak. Tapi saya tetap bisa mendengarkan Pak Deddy dengan jelas. Oke. Saya lanjutin ya, Bu Cici ya. Iya, teman-teman saya lanjutin ya. Teman-teman kalau mau tanya silakan di question bisa akan jawab ya. Nah, balik ya. Bukan berarti saya pengangguran ya, enggak juga. Karena saya ada beberapa bisnis yang harus saya maintain ya. Bahkan hari ini pun saya sampai ini sebelum live dengan kalian setengah jam yang lalu saya masih
ada live juga dengan meeting dengan yang lain dan cukup padat juga hari ini, ya. Tapi yang dilakukan dalam manajemen waktunya diatur dengan baik. Nah, so bagaimana saya bisa mengkontrol bis saya? Ya tentunya saya bersistemasi. Ini pengalaman saya dulu pertama kali, ya. Kan saya di bidang konsultan sistemasi keuangan, ya. Dan saya banyak mensistemasikan perusahaan-perusahaan lain, ya. Nah, maka saya harus berkaca bahwa kalau saya bisa mensistemasikan perusahaan lain, saya juga harus bisa mensistemasi perusahaan saya sendiri. So, saya bangun sistemnya. Saya bangun orang-orang, saya tata orang-orang dengan baik, saya atur dengan job desk-nya, meskipun itu harus, istilahnya, bongkar pasang, atur lagi, di-review, dievaluasi, dan kawan-kawan, ya. Dan akhirnya saya coba untuk trial, ya. Saya trial pertama kali, saya tidak jauh-jauh, saya yang pergi ke Kuala Lumpur, ya 1 minggu. Jadi saya trial, oke, saya berjalan nggak sih? Oke, saya mau coba deh. Saya mau ke Kuala Lumpur 1 minggu. Apa yang saya lakuin? Wah, guys. Pertama kali saya ke Kuala Lumpur ke Malaysia ya waktu itu, ya. Saya waktu dengan istri, itu kira-kira mungkin belum istri ya, itu waktu masih calon istri. Kira-kira ya mungkin ada ya 9 tahun lalu, ya, 8-9 tahun lalu saya coba trial itu, ya. Oke, saya coba. And then yang terjadi di awal, guys. Wah, guys, saya selama jalan-jalan saya tidak bisa jalan-jalan, guys. Isi saya adalah terima telepon, balas WA, terima telepon, balas WA, saya koordinasi gitu. Saya tidak bisa jalan-jalan. Itu tahun pertama. Jadi kalian jangan mikir mensistemasikan perusahaan itu gampang. Ya enggak semudah itu. Anda perlu butuh proses, ya. Tahun kedua saya coba lagi. Oke, tahun kedua saya sudah tata, tahun kedua saya coba. Oh, ternyata tahun kedua saya pergi lagi sama seminggu, ya. Yang terjadi adalah waktu saya tinggal agak lebih mending. Jadi yang bisa dulunya full WA, sekarang hampir separuh, mungkin 50%. Sudah berkurang waktunya, ya. Tahun ketiga saya coba lagi. Tahun keempat saya coba lagi. Sampai suatu saat adalah apa? Benar-benar lepas, ya. Tidak perlu harus ada Pak Deddy di kantor. Usaha bisa jalan. Dan saya tinggal benar-benar bisa lama. Bisa 2 minggu, 3 minggu saya keluar negeri gitu, ya. Saya pergi. Dan saya tidak full time untuk balesin. Ya kadang-kadang ada keputusan yang harus saya putusin. Gitu, ya. Saya akan putusin ketika saya sudah selesai. Jalan-jalan saya putusin. Gitu, ya. Tapi enggak setiap pagi sampai sore saya ngerjain kerjaan, enggak, ya. Dan itu akhirnya Anda, oh ya ini loh, ternyata bisa nih, ya. Dan memang butuh proses untuk Anda bisa sampai ke sana, butuh proses dan butuh konsisten. Nah, itu ketika sudah sampai ke sana, wah, happy ya, ternyata masih bisnis itu ini enaknya gitu, ya. Kalau dulu mah saya nggak bisa jalan-jalan, sekarang bisa jalan-jalan nih, mau kemana-mana gampang lah, itu yang gitu. Saya kurang lebih itu teman-teman, ya, semakin nangkep, ya. Silakan Bu Cici. Baik, Pak Deddy. Tadi kan Pak Deddy menjelaskan positif-positifnya ketika kita menjalankan sistemasi bisnis dengan cara transformasi digital seperti itu, Pak. Nah, Pak Deddy belum menyebutkan bahwa orang-orang pasti kayak ada keraguan ketika Pak Deddy menjelaskan itu. Saya terbesit ada pertanyaan, apakah sistemasi bisnis dengan cara transformasi digital ini tidak ada resiko seperti itu? Karena teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu resikonya, apa yang akan dihadapi, lalu ke depannya mereka akan menjalankan menghadapi resiko istilahnya punya tameng terlebih dahulu. Oh, ini resiko yang saya akan hadapi. Saya sudah punya persiapan nih. Nah, seperti itu, Pak. Mungkin bisa di-sharingkan juga kepada teman-teman pada malam hari ini. Oke, nice question. Ini Bu Suci kalau tanya berat-berat nih, ya. Saya merasa kayak diadili di sidang skripsi ini atau sidang tesis ini, ya. Oke, guys, apa saya akan jawab, ya, karena mungkin juga teman-teman akan mengalami hal sama, ya. Jadi apa sih resikonya kalau Anda mensistemasikan bisnis Anda, ya? Yang pertama adalah pekerjaan awal akan lebih berat, ya. Jadi teman-teman jangan merasa waktu mensistemasikan bisnis ini, kalau terutama untuk perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan, ya, memang sudah berjalan perusahaannya, itu kalau pertama kali dirubah pasti akan lebih berat, ya. Like say misalnya Anda nggak pernah diet deh, ya. Kalau Anda kasih analogi, Anda nggak pernah diet. Pertama kali Anda disuruh diet, Anda pasti akan lebih berat, ya. Tapi kalau diet kan Anda beratnya karena Anda mengurangi makan, oke? Anda mengganti pola makan, Anda misalnya berolahraga, itu diet, ya. Tapi kalau mentransformasi bisnis yang dilakukan adalah apa? Bisa jadi tim Anda itu mengerjakan 2 hal yang berbeda dalam waktu yang sama. Jadi
Dulunya nggak pernah pakai namanya dokumen. Sekarang mereka diminta membuat dokumen. Dulunya mereka nggak pernah pakai komputer, nggak pernah pakai program. Sekarang harus diminta menggunakan komputer dan program. Misal lagi, dulunya mereka menggunakan pencatatan manual, ya, atau mereka menggunakan program yang belum bagus, gitu ya. Sekarang mereka diminta menggunakan program yang belum bagus tadi, plus menggunakan program yang baik. Jadi dua program jalan. Itu yang terjadi di awal, dan pasti akan seperti itu. Karena kenapa? Rata-rata kan kita sudah punya catatan yang lama ya, jadi kita nggak bisa langsung tinggal. Jadi waktu jalan itu bisa paralel dulu di awal-awal, supaya Anda punya backup data yang lama, dan Anda bisa mengimplementasikan program yang baru. Jadi jalannya paralel, sampai sip, baru pelan-pelan dilepas. Gitu. Jadi di awalnya, rata-rata akan lebih berat di awalnya. Nah, tapi di kemudian hari, akan jauh lebih enteng. Ya, itu yang pertama. Oke, itu kesulitan yang pertama, atau bahasa saya adalah tantangan yang pertama yang akan Anda hadapi. Dan itu pasti akan pertama banyak komplain dari tim, banyak keluhan, gitu ya, banyak perang, gitu ya. Perang itu bahasanya antar divisi bisa perang, atau divisi dengan konsultan, divisi dengan Anda bisa perang dulu, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, guys, yang juga menjadi masalah adalah gitu. Seringkali ketika kita membuat sistemasi, Anda sebagai owner nggak bisa seenaknya. Kayak gitu ya. Ini yang kadang-kadang akhirnya membuat Anda puyeng. Misal, dulu kalau Anda mau ngambil uang, tinggal ambil aja. Cepat, gitu ya. Anda mau membuat keputusan, Anda tinggal aja membuat keputusan. Oke? Jadi Anda nggak perlu pikirin efeknya. Oke? Tapi begitu Anda punya sistemasi bisnis, oke? Yang terjadi adalah bahkan Anda untuk ngambil uang, Anda harus izin dulu sama finance. Ya, nggak bisa Anda ambil uang. Ya, saya mau ngambil uang dari kantor, saya harus izin dulu sama finance, minta gaji kan gitu. Ya. Saya mau minta, misalnya apa dividen, saya ngomong dulu sama finance, saya minta keluar dividen. Tapi nggak bisa asal ngambil gitu ya. Nah, misal lagi Anda mau buat keputusan. Kalau dulu pokoknya udah buat keputusan. Tapi sekarang misal saja ya, Anda sudah punya departemen. Misal, Anda lagi ngomongin soal cuti, ya, soal cuti, soal lembur, soal libur gitu ya, itu kan urusannya HRD ya. Kalau dulu Anda tinggal udah pokoknya saya mau cutinya sekian sampai sekian, Anda tinggal putusin. Tapi begitu Anda punya tim, Anda nggak boleh seperti itu ya. Anda harus memberikan otoritas ke tim Anda seperti apa. Oh, oke, sekarang ngomong cuti, bahkan untuk cuti Anda harus izin ke tim Anda, maksudnya untuk menentukan jatah cuti, jadwal libur, jadwal lembur itu Anda harus konsultasi atau ngomong dulu ke tim Anda dari yang bagian tersebut, ya. Karena kalau Anda nggak ngomongin itu ke tim Anda asal mutusin aja, oke, pokoknya saya mau cutinya sekian, saya mau lemburnya sekian, saya pokoknya mau aturannya gini, ya. Anda nggak didik Anda nggak didik tim Anda untuk berkembang. Akhirnya sistemasinya nggak jalan. Ya apa-apa Anda, kayak lagi, Pak, ini mau cuti Pak, boleh nggak? Kan Anda lagi, kan gitu, ya. Pak, ini mau libur Pak, Anda lagi, kayaknya. Pak, ini mau naik gaji Pak, Anda lagi, kan gitu, nggak bisa. Anda harus punya sistem yang dipasrahkan ke tim Anda yang Anda percaya untuk mereka yang memutuskan. Jadi Anda nggak bisa 100% membuat keputusan dalam bisnis Anda. Ya gitu. Something like, saya juga di usaha saya yang lain ya, saya punya ngomonglah pricing level. Ya. Kadang itu ada owner ya yang ketemu dengan saya, harapannya mereka minta diskon. Kan gitu ya, owner to owner ya. Ini true story ya, jadi teman-teman juga pasti ngalamin. Ketemu customer, owner, ya, cari Anda juga owner. Mereka pasti ngomong diskon, karena, sudah, diskon dengan ownernya lah, bisa. Tapi kalau Anda sudah tersistem, ya, nggak bisa Anda langsung putusin untuk potong harga, karena ada kebijakan tertentu yang Anda nggak boleh lewatin, gitu ya. Karena pricing list-nya sudah diatur, Anda harus lempar dulu ke tim sales Anda, boleh nggak potong harga? Boleh, diskonnya dapat nggak? Dapat, kasih. Itu supaya Anda nggak membingungkan juga di tim. Kurang lebih seperti itu ya. Itu hal-hal yang juga perlu Anda pikir. Gitu sih Bu Cici. Silakan Bu Cici kalau suara jelas ya. Jelas Pak, sangat jelas sekali. Oke, sip. Saya tertarik dengan beberapa statement Pak Deddy tadi itu sempat menyinggung bahwa kita mundur 2 poin ya Pak ya. Tadi itu ada tentang konsisten, kita harus konsisten gitu kan. Ketika kita sudah ya udah saya sudah yakin nih buat
melakukan transformasi di bisnis sistem gitu. Terus saya harus konsisten, tidak boleh berhenti di tengah jalan atau merusaknya di tengah jalan. Nah, terkadang Pak, ada beberapa business owner itu yang tiba-tiba dari tim, aduh Pak, saya nggak bisa ini. Akhirnya menyalahi SOP, seperti itu. Akhirnya langsung motong garis supaya langsung dapat keputusan atau tidak sabaran. Nah, itu seperti apa Pak untuk menghadapi hal seperti itu? Karena mungkin banyak sekali business owner yang gagal menjalankan konsistensi tersebut ketika menjalankan bisnis sistem tadi. Seperti itu Pak Dedi. Jelas Pak Dedi, sangat jelas Pak Dedi. Halo, iya Pak Dedi. Halo. Sangat jelas Pak Dedi. Jelas Pak Dedi. Mengenai konsisten. So gini, saya boleh analogikan ya. Saya boleh analogikan bahwa kita membangun bisnis itu atau kita membangun tim kita itu seperti kita itu membesarkan anak kita. Kalau saya boleh analogikan gitu ya. Ini rada apa namanya mungkin bahasanya kalau ketinggian saya mohon maaf. Tapi saya analogikan kalau dari saya seperti itu. Jadi saya membuat bisnis itu seperti saya membesarkan anak. Jadi itu kalau filosofi saya ya. Jadi saya nganggap bisnis saya itu adalah anak saya nganggap tim saya itu adalah anak saya. Jadi basis saya ditipkan gampang ya. Jadi saya membesarkan membangun bisnis seperti rumah saya, timnya seperti anak saya, gampangnya gitu ya. Nah ketika saya ingin contoh gini deh, banyak orang tua itu yang gagal mendidik anak-anaknya. Ini survei gitu ya, bukan banyak. Cukup banyak ya. Cukup banyak orang tua yang gagal mendidik anak-anaknya. Kenapa alasannya? Karena gini. Orang tua pengennya anaknya misalnya bangun pagi, ya. Nak, kamu bangun pagi, nak, karena kamu harus ke sekolah, ya. Kamu harus bangun pagi jam 7 karena kamu harus ke sekolah. Tapi yang dilakukan oleh orang tuanya adalah apa? Orang tuanya bangunnya jam 8, misalnya gitu ya. Orang tuanya bangun jam 8, nyuruh anaknya bangun jam 7. Ya. Pertanyaan saya, kalau Anda jadi anak, Bu Suci deh ya, jadi anak ya. Terus Anda punya orang tua yang nyuruh Anda bangun jam 7, tapi nyuruh Anda bangun jam 7, tapi beliaunya bangun jam 8. Anda akan berpikir nggak, kenapa saya juga nggak bangun jam 8? Iya Pak, karena kan saya yang menyuruh. Seperti itu. Nangkap ya? Jadi Anda nyuruh anak Anda bangun pagi, tapi Andanya nggak bangun pagi. Something lagi. Anda suka nyuruh anak Anda makan sayur. Oke? Enak, kamu makan sayur dong, supaya sehat. Tapi di meja makan, Anda selalu kelihatan anak Anda tidak mau makan sayur. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah anak Anda akan mau makan sayur? Tentunya juga akan berpikir 2 kali. Wah, kenapa orang tua saya makan sayur nggak mau? Ya saya nggak usah makan sayur juga, kayak gitu. Ya ini yang akan terjadi. Jadi saya ngomong orang tua itu nggak bisa hanya nyuruh saja, tapi waktu nyuruh juga dia harus melakukan. Gitu. Jadi yang bahasanya itu nggak bisa didik anak itu pakai perkataan, guys. Ya bisa, tapi maksudnya nggak. Ini pengalaman saya bukan menggurui anak ya. Ini sharing aja apa yang saya lakukan gitu ya. Saya nggak bisa didik anak saya pakai perkataan, tapi saya bisa mendidik anak saya dengan apa yang saya lakukan. Ya. So kembali ke bisnis, kalau filosofi saya adalah sebagai anak, tim Anda sebagai anak, bisnis Anda sebagai rumah, gitu ya. Maka ketika Anda ingin anak Anda melakukan apa yang Anda inginkan, gitu ya, ingin anak Anda berubah menjadi lebih baik, maka Anda pun harus berubah dulu, memberikan contoh menjadi lebih baik. Ya. Kalau misalnya Anda sudah tahu, oh ternyata misalnya sudah buat SOP, maka Anda boleh main potong kompas, tidak boleh ngambil shortcut. Anda sudah ngomong gitu sama tim Anda. Maka Anda pun sebagai pimpinan juga tidak boleh ngambil shortcut. Ya,
hari ini saya cukup banyak meeting ya. Tapi hari ini saya ceritakan terus story apa yang saya alamin. Saya meeting departemen HRD, departemen finance, departemen marketing ya. Saya meeting bareng-bareng beberapa orang. And then kalian bayangin guys, saya ditegur sama tim saya ya. Moga-moga tim saya juga nonton karena saya nggak ada masalah ya. Saya cerita aja apa adanya ya. Saya ditegur oleh tim saya guys. Ditegurnya apa? Ya. Anyway di tim perusahaan kami kita lagi program untuk ISO 9001. Ya karena kami juga membantu klien-klien untuk program ISO 9001. Dan kita membuatin satu pattern SOP yang baik dan kawan-kawannya. Ya. And then waktu itu kita kan harus buat notulen karena di ISO 9001 itu mewajibkan setiap meeting harus ada notulensi ya, dan itu sudah kita lakukan. Yang masalah adalah apa? Saya nggak pakai format yang baru, saya pakai format notulennya yang lama ya. Dan yang dilakukan adalah apa? Tim saya negur guys, negur saya gitu ya, Pak Dedi itu formatnya masih pakai format yang lama loh. Oke. Kalau saya sebagai pimpinan ya, saya kan pasti punya ego loh, gitu dia. Wah, kurang ajar, ditegur sama tim saya nih. Emang kenapa saya pakai format lama? Nggak boleh ya, gitu ya. Kan kalau ini batin gitu ya. Batin kan mungkin ya gitu ya. Kenapa saya nggak boleh pakai format yang lama? Boleh lah saya pakai format yang lama, kan hak saya gitu ya. Tapi apa yang saya lakukan? Saya ngomong gini, oke, sebentar saya akan rubah ya, saya akan rubah formatnya. Saya akan rubah menjadi format yang baru. Nanti saya akan kirim ke kalian notulennya dengan format yang baru. Saya ngomong gitu sama dia. Dan tak lakukan guys. Ya. Jadi ketika kita jadi pemimpin, ketika kita meminta teman-teman kita berubah, meminta tim kita berubah, maka kitanya harus berubah. Kalau kitanya nggak berubah, tim kita nggak bakal berubah, itu pasti. Ya. Jadi kalau Anda misalnya membuat SOP dan pada bengeknya, Anda sudah buat baik, tapi Anda sendiri nggak berubah, 99% usaha Anda nggak akan berhasil transformasinya. Dan itu sudah kita alami. Ya. Jadi kalau klien kita dari 100% klien kita, tidak mungkin 100% klien kita berhasil. Ya. 99%, 98% itu yang berhasil. 2%-nya ada yang nggak berhasil. Kenapa nggak berhasilnya? Gara-gara tadi, pemimpinnya nggak mau berubah. Minta dia dirubah, tapi dianya nggak mau berubah. Gitu. Jadi itu harus Anda pikirkan dulu. Kalau Anda nggak mau berubah, ya sudah, mending nggak usah transformasi digital. Mending nggak usah transformasi sistem. Anda biarin aja pakai itu. Ya Anda biar pusing-pusing gitu ya. Bisa Anda biar pusing gitu ya. Anda biar kalau mau buka usaha lagi, pusing lagi. Buka cabang lagi, tambah pusing lagi, kan gitu. Tapi kalau Anda memang ingin berubah, ya udah, mindset bahwa saya harus berubah. Kalau ada perubahan pasti nggak enak, gitu ya. Tapi kalau berubah konsisten pasti akan lebih baik. Udah mindset gitu dulu. Ketika berubah, ikutin apa yang dilakukan, apa yang harus dilakukan. Itu ya kurang lebih teman-teman ya. Semoga nangkep ya. Oke, sangat nangkap sekali. Pak, itu sekaligus tentang leadership ya Pak ya. Sekaligus tentang leadership, ada nilai plusnya nih bagi teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Nah Pak Dedi, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada malam hari ini di Bincang Bisnis Bersama, ada satu pertanyaan terakhir. Apa saran untuk pembisnis ketika mau menjalankan sistemasi bisnis di bisnis mereka? Apa saran untuk mereka menjalankan sistemasi bisnis di bisnis mereka, gitu ya? Gitu ya, posisi pertanyaannya, posisi ya? Ya, betul Pak Dedi, betul. Oke. Sarannya apa? Ya, sarannya ya teman-teman mesti satu, punya knowledge dulu yang dalam, gitu ya, tentang melakukan sistemasi bisnis. Itu wajib. Karena proses perubahannya kan capek, ya, lama dan capek dan butuh effort, tenaga, waktu dan pikiran, ya. Jadi kalau Anda nggak paham benar, jadi yang terjadi adalah Anda jalan itu seperti Anda belajar. Anda mau pergi ke tempat tapi Anda nggak tahu rutenya. Jadi bahasanya Anda nggak punya Google Maps. Gitu. Anda mau pergi, misalnya untuk Anda mau pergi ke Bali, gitu ya. Tapi Anda nggak pakai Google Maps, Anda juga nggak naik pesawat, jadi Anda naik mobil, tapi Anda nggak tahu rute. Ya, yang terjadi adalah apa? Anda tanya orang kanan kiri, nyampe ke Bali, nyampe, tapi lama banget. Ya, tentu biasanya sudah berdarah-darah, capek. Ya, itu yang pertama. Jadi Anda harus paham dulu knowledge-nya. Kalau nggak paham knowledge-nya, Anda belajar. Kalau nggak paham, nggak mau belajar, cari orang yang paham. Ya, makanya tim teman-teman klien-klien kami di sini cari konsultan, cari saya untuk membantu sistemasi bisnisnya. Kenapa? Karena kami sudah melakukan tuh ratusan berusaha. Jadi kami sudah ngerti caranya. Itu, jadi harus paham dulu. Yang kedua, waktu melakukan sistemasi, Anda harus paham bahwa Anda butuh investasi. Investasi apa?
investasi waktu, investasi orang, ya, investasi software, investasi uang, ya, investasi tenaga dan kawan-kawan. Dan itu harus Anda lakukan. Ya. Jadi kalau Anda mau belajar renang, nggak bisa Anda hanya diam di pinggir kolam. Anda mau belajar renang, ya Anda nyemplung, Anda harus bayar jasa fee untuk masuk kolam renangnya. Anda harus nyemplung, Anda harus berenang, Anda harus nyoba terus sampai Anda berhasil. Ya seperti itu. Jadi Anda benar-benar investasi dilakukan dengan sadar, gitu ya. Kurang lebih itu sih Bu Suci, kurang lebih ya. Kalau yang harus dipikirin caranya ya. Baik Pak Deddy, ini perbincangan yang cukup menarik pada malam hari ini mengenai tema kita pada malam hari ini. Saya sebutkan lagi, yaitu Start Your Digital Transformation with Business System Transformation, seperti itu. Tadi sudah disebutkan bahwa business transformation itu adalah secara singkat ya Pak Deddy, itu adalah langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan, secara bertahap pada masing-masing bisnis, seperti itu, baik itu di pembelian, baik itu di penjualan. Terus juga meskipun banyak sekali business owner, pembisnis yang baru melakukan bisnisnya itu masih belum melek terhadap sistemasi bisnis, alangkah baiknya untuk memulai dari sekarang mengenai sistemasi bisnisnya. Karena apa? Karena dari sistemasi bisnis saja yang dilakukan secara transformatif seperti itu, Anda juga bisa mendapatkan banyak hal di dalam sistemasi bisnis. Seperti halnya adalah relasi, hubungan Anda dengan keluarga, hubungan Anda dengan teman-teman, hubungan Anda dengan karyawan, seperti itu. Dan juga hubungan Anda dengan ketuhanan. Sekaligus ada bonusnya, yaitu harta yang atau kesuksesan yang terus diraih ke depannya. Terus juga ketika kita sudah memantapkan diri untuk melakukan transformasi sistem bisnis, tentunya itu kita harus mempunyai mindset yang sangat kuat, karena ada beberapa hal ketika kita menjalankan sebuah bisnis itu ada halangan di tengah jalan. Akhirnya kembali lagi kepada konsistensi kita, kepada mindset kita, mengapa kita melakukan sistemasi bisnis tersebut. Dan beberapa resiko juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Deddy mengenai sistemasi bisnis. Salah satunya adalah tidak bisa seenaknya sebagai business owner, seperti itu. Mungkin itu penjelasan Pak Deddy pada malam hari ini cukup menarik, sangat menarik untuk pebisnis pada malam hari ini yang sudah bergabung di Bincang Bisnis Bersama. Sebelum saya, iya Pak Deddy, iya. Ada question yang belum dijawab tuh, ada 2 question yang belum dijawab. Oh iya, sebentar Pak Deddy, saya cek terlebih dahulu. Saya masuk ke, saya munculin untuk kelihatan enggak? Iya, baru muncul Pak Deddy. Boleh dijawab, ada 2 pertanyaan. Iya. Mau tanya SOP yang paling pertama kali yang harus dibuat itu apa? Yang paling awal terutama toko retail, Pak Deddy. Oke, tak jawabin ya buat Garuda Elok ya. Boleh, Pak Deddy. Yang pertama ya. Biar enggak, ini soalnya udah komen tuh orangnya. Belum terangnya belum dijawab ya, terjawab ya. Jadi ya, dia bisa dapat juga insight. Jadi gini, kalau bahasa saya SOP yang harus dibuat untuk semua bisnis ya, itu ada 6 poin kalau nggak salah ya. Jadi yang pertama adalah SOP pembelian. Jadi gimana sih prosesnya Anda mulai beli sampai pembayaran utang. Jadi beli barangnya masuk sampai bayar utang, bayar uang, bayar invoice pembeliannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan SOP penjualannya. Kalau beli berarti kan bisa jual. Beli disimpan, habis simpan dijual. Kan berarti gimana sih prosesnya jual? Jual sampai uangnya bisa kembali ke Anda. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan SOP namanya financial management. Jadi gimana Anda ngeluarin uang, gimana Anda dapatin uang, gimana untuk bayar kos dan kawan-kawan, itu yang SOP yang kedua. Ya. Terus yang ketiga adalah SOP inventory management. Ya. Jadi inventory management ini misalnya apa? Misalnya Anda pindahin barang, Anda ngambil barang, Anda masukin barang, Anda stok opnam, Anda coating barang, Anda apa namanya musnahin barang kalau misalnya barangnya rusak dan kawan-kawan. Itu SOP yang nomor 4. Ini macam-macam gitu ya. Yang kelima adalah SOP apa? SOP HRD, Human Resource Development.
Jadi banyak perusahaan tuh yang kami temuin ya, karyawan nggak masuk, tinggal nggak masuk aja. Jadi karyawan nggak masuk, dia nggak pakai ngomong-ngomong, tiba-tiba nggak masuk aja. Nah itu yang terjadi, akhirnya bosnya bingung. Sampai akhirnya dia bisa kewalahan juga karena nggak punya tim yang masuk. Gitu ya, orang cuti seenaknya sendiri. Maka Anda punya aturan, gimana sih caranya cuti, gimana sih caranya minta izin, gimana sih kalau karyawan nggak minta izin tiba-tiba ngilang, tiba-tiba nggak masuk, gitu. Apa sih punishment-nya, gimana sih caranya lembur, gimana sih caranya apa, dan macam-macam lah ya, masuk dan kawan-kawan. Jadi itu ada aturan mainnya. Ya, itu minimal. Yang kelima adalah keenam ya, adalah SOP untuk aset manajemen. Jadi aset itu juga perlu, kalau Anda punya asetnya banyak, jadi Anda punya kendaraan, Anda punya bangunan dan kawan-kawan, gimana sih cara manajemen asetnya? Itu juga perlu dipikir ya. Kalau produksi tinggal tambahin SOP production, itu yang ketujuh. Gitu. Jadi kurang lebih yang dibutuhkan sih 6 tadi ya, Pak Garuda atau Kak Garuda Elok ya. 6 tadi, pembelian, penjualan, inventory management, financial management, inventory management, asset management ya, terus juga human resource development. Itu perlu dipikirin. Gitu ya. Semoga bisa menjawab ya Kak Garuda Elok ya. Gitu. Oke. Baik Pak Dedi, sudah terjawab. Semoga terjawab ya Kak Garuda Elok. Karena mohon maaf tadi belum sempat terlihat questionnya di layar saya. Akhirnya saya sudah melakukan statement penutup seperti itu. Semoga sudah terjawab oleh Pak Dedi mengenai pertanyaan yang sudah disampaikan tadi seperti itu. Semoga bisa menjawab dan semoga teman-teman yang mempunyai pertanyaan yang sama juga mendapatkan jawaban yang sama seperti itu dari Pak Dedi. Nah, Pak Dedi, karena tadi saya sudah melakukan penutup statement gitu. Sebelum saya mengakhiri bincang bisnis bersama pada malam hari ini, mungkin teman-teman masih belum mengetahui bahwa bincang bisnis bersama ini Indonesia Pride Consulting adakan setiap hari Selasa malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Nah, di minggu depan kita juga ada bincang bisnis bersama yang sama seperti pada malam hari ini, membahas mengenai transformasi digital, transformasi SDM bersama Pak Imam Wijoyo. Pak Imam Wijoyo pada malam hari ini juga ikut bergabung di live saya dengan Pak Dedi. Kita lakukan IG Live bersama dengan Pak Imam Wijoyo di hari Selasa minggu depan pukul 19.30 sama seperti pada malam hari ini. Nah, siapkan pertanyaan mulai dari sekarang dan ditanyakan secara langsung dengan Pak Imam Wijoyo mengenai transformasi digital, transformasi SDM seperti itu. Teman-teman, bagi yang takut kehilangan informasi tersebut atau aduh saya terlewat nih, saya terlewat juga tadi pembahasannya seperti apa di awal, padahal pembahasannya cukup menarik, sangat menarik di akhir seperti itu. Teman-teman tidak perlu khawatir, teman-teman bisa langsung follow Instagram dari Indonesia Pride Consulting untuk mendapatkan informasi seputar event kami terdekat. Kita ada IG Live, terus juga kita ada event terdekat kita adalah webinar seperti itu. Mau tahu detailnya, teman-teman bisa langsung follow di Indonesia Pride Consulting. Selain itu, teman-teman juga bisa mendapatkan pembahasan tadi secara lengkap, secara full gitu kan, melalui YouTube kita di IP Consulting. Teman-teman bisa langsung search di YouTube mengenai IP Consulting, langsung langsung di subscribe juga. Di situ juga ada beberapa tips menarik mengenai video pendek, mengenai bincang bisnis bersama yang sebelumnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa langsung mengakses secara keseluruhan seperti itu. Nah, kalau misalnya, kuota saya ini mepet nih Kak, tapi saya ingin mendengarkan bincang bisnis bersama. Teman-teman tidak perlu khawatir karena kita juga ada di Spotify, kita juga ada podcast mengenai bincang bisnis bersama. Teman-teman bisa langsung akses, langsung bisa search di Spotify yaitu Indonesia Pride Consulting seperti itu. Nah,
Selain itu kita juga ada beberapa media sosial lainnya yang share juga mengenai tips-tips bisnis, leadership seperti itu. Kita ada LinkedIn, teman-teman juga bisa langsung search di LinkedIn dengan keyword Indonesia Pride Consulting. Itu langsung muncul, langsung ikuti terus halaman tersebut, dan juga kita juga ada TikTok. Nah, teman-teman juga bisa langsung follow akun TikTok kita karena ada tips-tips mengenai video berupa video pendek mengenai bisnis dan leadership seperti itu, Pak Dedi. Ini ada pertanyaan, webinar apa? Webinarnya menyusul di 2 minggu lagi. Teman-teman bisa langsung follow supaya tidak terlewat mengenai webinar tersebut. Jadi sekian dari saya, Pak Dede, mengenai bincang bisnis bersama mengenai Indonesia Pride Consulting seperti itu. Iya, Pak Dede. Ada satu pertanyaan lagi, Sud, yang belum kejawab. Iya. Saya sambilin di itu kelihatan. Sebentar, saya cek lagi. Oke, iya, baru muncul, Pak Dedi. Boleh sebelum ditutup semuanya, boleh Pak Dedi jawab terlebih dahulu. Dulu sekalian ya. Iya, boleh Pak Dedi, silakan. Ya. Jadi pertanyaannya kan mirip, tapi mungkin ada perbedaan di coach. Saya toko retail tradisional, bagaimana ya bisa di toko seperti Ava atau Indomaret, dalam artian mempunyai sistem yang bagus. Apa yang pertama harus dilakukan ya? Yang pertama harus dilakukan saya jelasin ya. Jadi intinya apa namanya harus buat SOP-nya dulu yang baik ya. Terus SOP-nya juga harus diatur sedemikian rupa supaya tidak saling bertabrakan antara divisi satu dengan divisi yang lain. Terus juga yang perlu diperhatikan adalah juga harus punya timnya, ngatur juga job desk-nya dengan baik gitu ya, buat aturan mainnya dengan jelas ya, buat rule of the game-nya dengan jelas ya. Terus yang terakhir juga harus pakai program keuangan, program controlling keuangan, warehouse, operational gitu ya, yang bisa nyambung. Dan perlu diperhatikan teman-teman, kalau pakai program itu jangan hanya berpikir bahwa program itu digunakan oleh orang accounting, karena itu salah ya. Jadi kalau menggunakan program harus bisa digunakan oleh seluruh divisi. Jadi itu yang benar, jadi bisa saling kontrol. Kurang lebih itu sih ya, Kak Elok ya, Kak Gurdelok ya, semoga bisa jawab ya pertanyaan. Baik, itu. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Dedi. Terima kasih. Semoga bincang bisnis bersama pada malam hari ini menjadi insight positif bagi teman-teman semua, membuka pandangan mengenai bisnis seperti itu, Pak Dedi. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan di acara bincang bisnis bersama dengan Indonesia Pride Consulting, Pak Dedi. Selamat malam, sehat selalu, Pak Dedi. Salam guys, thank you semuanya, thank you Bu Suci. Terima kasih.